Halo semuanya, kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu analisis jurnal ilmiah, di mana kami akan melakukan analisis terhadap struktur, kedalaman isi, dan keterbacaan EID dari sebuah jurnal ilmiah. Kami beranggotakan 4 orang. Untuk jurnal yang akan kami lakukan analisisnya adalah jurnal dengan judul Presensi Siswa berbasis RFID, terintegrasi web dengan notifikasi bot Telegram, di mana penulisnya berjumlah 4 orang, penerbitnya MISI, Jurnal Informatika dan Rekayasa Elektronika, yang terbit pada tahun 2021 dengan jumlah halaman 9 halaman. Yang pertama adalah analisis struktur jurnal ilmiah. Pertama, terdapat identitas jurnal, di mana pada bagian ini terdapat penerbit dan tahun terbit, judul jurnal, penulis, email opsional dari penerbit, dan alamat universitas. Yang kedua, terdapat abstrak. Pada bagian abstrak, memuat inti permasalahan atau tujuan cara penelitian, hasil, dan kesimpulan. Abstrak biasanya terdiri dari bahasa Inggris dan atau Indonesia. Di akhir abstrak ditulis kata kunci atau keyword. Yang ketiga, pendahuluan, di mana berisi mengenai latar belakang masalah yang ada dalam jurnal ilmiah tersebut, mengenai alasan masalah tersebut diteliti, bagaimana rumusan masalahnya, bagaimana tinjauan pustakanya, hingga bagaimana keterangan yang berkaitan dengan tulisan. Di dalam pendahuluan biasanya membuat rujukan yang ditunjukkan dengan menulis nama penulis dan juga menulis tahun penerbit jurnal ilmiah tersebut. Di dalamnya juga memuat mengenai landasan teori yang terkandung di dalam jurnal ilmiah tersebut. Yang keempat, terdapat tinjauan pustaka dan teori. Tinjauan pustaka atau literatur review adalah ringkasan tertulis pada jurnal yang mendeskripsikan teori serta informasi baik masa lalu maupun masa kini, mengorganisasikan pustaka ke dalam topik dan dokumen yang dibutuhkan untuk penelitian. Tinjauan pustaka meliputi kegiatan mengulas atau review, atau mengkaji pustaka, teori, konsep, model penelitian terdahulu, dan lain sebagainya. Yang kelima, terdapat metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah bagian dari suatu studi yang menjelaskan langkah-langkah pelaksanaan penelitian, mencakup aspek seperti subjek penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data, serta teknik analisis data. 6. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian merujuk pada output yang muncul setelah melalui proses eksplorasi dan dijabarkan dalam jurnal ilmiah. Biasanya, hasil ini mencakup deskripsi tentang bagaimana masalah dipecahkan dan gambaran dari penyelesaian masalah dicapai melalui penelitian tersebut. Penyajian hasil penelitian umumnya bersifat singkat, padat, dan jelas. Selain itu, data pendukung seperti foto, video, diagram, tabel, grafik, dan elemen visual lainnya seringkali digunakan untuk memperkuat dan mengilustrasikan temuan yang diungkapkan. Hasil pembahasan dalam jurnal ini meliputi 5 halaman. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Andres. Pada bagian kesimpulan, terdapat ringkasan singkat yang membuktikan kebenaran hipotesis sebagai jawaban terhadap permasalahan yang telah ditetapkan dalam penelitian. Yaitu selanjutnya di sisi lain, saran dalam penelitian bertujuan untuk memberikan rekomendasi atau masukan kepada peneliti selanjutnya. Selanjutnya pada bagian daftar pustaka, ini merupakan daftar dari berbagai rujukan atau referensi yang kemudian digunakan dalam jurnal ilmiah tersebut. Selanjutnya analisis kedalaman isi jurnal ilmiah. Pada kotak pertama itu adalah bagian ini mencangkup judul jurnal, penulis, program studi penulis, alamat, universitas, dan keterangan tambahan. Selanjutnya pada kotak yang kedua membahas pengembangan sistem presensi siswa menggunakan teknologi RFID yang terintegrasi dengan antarmuka web dan bot Telegram untuk menotifikasi. Selanjutnya pada kotak kedua itu adalah isinya. Terus pada bagian selanjutnya, yang pada kotak pertama itu adalah kesimpulan. Penelitian ini mengusulkan penggunaan radio frequency identification atau RFID untuk mengatasi masalah manipulasi data presensi siswa. Selanjutnya pada bagian kotak pertama itu RFID dilandaskan tentang teknologi radio frequency identification atau RFID memungkinkan transfer data tanpa sentuhan langsung melalui gelombang radio.
Pada kotak kedua itu 3 penelitian berbeda mengusulkan sistem kajian berbasis teknologi untuk mahasiswa dan dosen. Pada kotak yang ketiga itu menjelaskan ESP8266 adalah microcontroller Wi-Fi dengan dukungan IEEE 8.802.11b strip garis miring G garis miring N dapat beroperasi sebagai MCU mandiri atau terhubung ke MCU host eksternal. Terus yang selanjutnya pada kotak pertama itu adalah gambar modul ESP8266. Pada yang kotak kedua itu menjelaskan tentang WMOS, perangkat tambahan yang membedakan seri modul ESP8266. Yang ketiga itu ada bot Telegram ya. Menjelaskan bot Telegram fitur third party dalam aplikasi chatting Telegram yang memungkinkan interaksi melalui pesan. Dan yang terakhir itu dijelaskan tentang node MCU. Perangkat ketiga ini memiliki keunggulan dalam dimensi board yang memiliki lebih praktis dan detail. Oke, selanjutnya itu yang kotak pertama itu berisi atau mengilustrasikan dalam skema langkah-langkah pada gambar 5. Yang pertama yaitu tahapan melibatkan identifikasi masalah studi literatur, analisis kebutuhan perangkat keras, perancangan antarmuka web, dan pengujian sistem untuk menghasilkan solusi sistem presensi siswa berbasis RFID. Ya, untuk gambar selanjutnya juga memiliki penjelasan yang sama. Ya. Dan yang pada gambar yang di tengah, kotak yang di tengah itu menganalisis kebutuhan siswa menggunakan teknologi tersentuh yang terhubung dengan web dan bot Telegram sebagai yang tergambar dalam arsitektur sistem presensi siswa pada gambar 6. Ya, selanjutnya pada gambar yang sebelah kanan, ya, menjelaskan perancangan komponen sistem presensi melibatkan sejumlah modul hardware seperti Node MCU, ESP, dan lainnya. Tahapan pertama adalah merangkai modul RFID RC522 dengan node MCU menggunakan baseboard expansion yang dijelaskan dalam skema koneksi pada gambar 7. Selanjutnya langkah kedua melibatkan penghubungan node MCU dengan LCD IC2 untuk menampilkan notifikasi pada perangkat keras yang diilustrasikan dalam skema penghubungan pada gambar 9. Selanjutnya gambar 9 node MCU yang pertama yang di atas yang sebelah kiri, node MCU dan LCD I2. Terus pada gambar yang kedua itu pada bagian ini melibatkan pemasangan DF player MP3 dan speaker mini ke node MCU yang sudah terpasang dengan RC522 dan LCD. Ya, selanjutnya pada gambar berikutnya berisi rangkaian sistem presensi melibatkan penghubungan satu persatu komponen yang telah disebutkan. Pada gambar berikutnya pada bagian ini perancangan interface mencangkup desain web untuk sistem presensi siswa. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Bastian. Analisis kedalaman isi jurnal ilmiah. Halaman utama atau dashboard adalah tampilan setelah login. Terdapat indikator seperti total murid, total hadir, total tidak hadir, total terlambat, total check-in, dan total check-out. Hal ini tergambar dalam gambar 13. Halaman data siswa memungkinkan untuk menambah anggota, kelas, mengedit informasi data siswa, melihat aktivitas presensi personal, dan menghapus anggota. Hal ini tergambar pada gambar 14. Halaman data presensi menampilkan daftar kehadiran siswa yang melakukan tab kartu ke RFID. Terdapat fitur untuk menambah data, menghapus data, dan mengubah data. Ini tergambar dalam gambar 15. Halaman admin menampilkan form untuk ID, username, dan password. Terdapat tombol berwarna biru yang berfungsi untuk mengganti sandi lama. Ini tergambarkan dalam gambar 16. Selanjutnya. Pada bagian ini
halaman panel jam kerja dalam sistem menampilkan gambaran antarmuka web yang digunakan untuk mengatur waktu presensi. Halaman ini memungkinkan penyesuaian konfigurasi waktu sesuai kesepakatan pihak sekolah. Pada bagian ini, halaman web presensi manual seperti yang terlihat pada gambar 18 bertujuan untuk memberikan alternatif saat siswa lupa membawa kartu presensinya. Siswa dapat menyebutkan ID kartunya kepada operator pada web presensi. Pada bagian ini, halaman autentikasi bot Telegram seperti pada gambar 19 menampilkan formulir pengisian API bot Telegram sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada gambar 24. Selanjutnya, halaman rekapitulasi presensi seperti yang terlihat pada gambar 20 berperan dalam mengakumulasi kehadiran siswa selama 1 bulan. Akumulasi ini akan menunjukkan jumlah kehadiran, ketidakhadiran, atau sakit izin alfa bolos atau lupa tab, serta data terkait keterlambatan dan pulang lebih awal. Dan pada bagian ini, pengaturan hari libur seperti yang terlihat pada gambar 21 memiliki fungsi untuk menonaktifkan hari-hari di mana tidak ada kegiatan maksudnya belajar di sekolah. Dengan adanya panel hari libur ini, perhitungan rekapitulasi dapat dilakukan secara lebih akurat. Oke, slide berikutnya. Pada bagian ini dijelaskan sebelum melakukan presensi RFID, siswa perlu mendaftarkan kartunya ke admin untuk memasukkan tag ID kartu ke dalam database web. Admin meminta data siswa seperti nomor induk sekolah, nama, kelas, dan ID chatbot Telegram. Siswa mendapatkan ID chatbot Telegram dengan mencari ID bot user Telegram melalui perintah /start yang menampilkan chatbot dalam percakapan seperti terlihat pada gambar 22. Admin membuat grup bot Telegram melalui bot feeder dengan beberapa perintah seperti /newbot untuk membuat nama grup baru dan pembuatan username dengan penulisan _bot di akhir kalimat. Setelah proses ini selesai, akan ada grup baru dengan nama Sistem Presensi Siswa. Bagian berwarna merah merupakan API bot yang akan diintegrasikan dengan web. API ini dimasukkan ke dalam kolom autentikasi bot Telegram pada halaman web. Setelah selesai, notifikasi akan muncul dalam grup yang baru dibuat sebelumnya. Oke, slide selanjutnya. Pada bagian ini disimpulkan penelitian sistem presensi berbasis RFID terhubung dengan web dan bot Telegram, menciptakan pencatatan kehadiran digital. Ini memungkinkan pemantauan keberangkatan dan kepulangan siswa di sekolah, mengurangi risiko manipulasi data dengan penggunaan kartu RFID, serta memberikan notifikasi kinerja sistem presensi kepada operator sekolah dan orang tua melalui Telegram. Ucapan terima kasih dari peneliti ditujukan kepada Universitas Tikubang, Semarang, atas dukungan ini dan bantuan yang diberikan dalam menyelesaikan penelitian ini. Bagian akhir dari penelitian ini adalah daftar pustaka, mencakup 11 referensi yang digunakan untuk mendukung landasan penelitian. Oke, slide selanjutnya. Analisis keterbacaan atau EYD, jurnal ilmiah. Slide selanjutnya. Oke, analisis keterbacaan EYD, jurnal ilmiah halaman 1. Pada kotak yang kami tandai, ada sedikit yang kami koreksi dengan ketentuan sebagai berikut. Gunakan kata melakukan setelah akan agar menjadi akan melakukan notifikasi. Lalu pada box yang kedua yang kami tandai, pisahkan kata tidak dari kata kegiatan agar menjadi mengikuti atau tidak kegiatan. Berikutnya, ubah memantau menjadi memantau keberlangsungan untuk lebih tepat. Berikutnya, tidak perlu spasi, seharusnya diintegrasikan. Lalu berikutnya,
ubah kata nirsentuh menjadi tanpa sentuhan. Dan berikutnya, kesalahan tidak menggunakan spasi di awal kata atau kalimat. Slide berikutnya. Baik, selanjutnya di sini kami menandai tanda panah warna biru. Awal kata nama seseorang harus diikuti dengan huruf kapital. Lalu dengan tanda panah merah, kesalahan beberapa kata asing yang tidak digaris miring. Pada panah warna biru tua, kesalahan tidak menggunakan spasi di awal kata atau kalimat. Tanda panah warna biru, kesalahan kata seharusnya membaca. Lalu warna hijau, kesalahan kata seharusnya menghasilkan. Lalu warna hitam, ubah kata nirsentuh menjadi tanpa sentuhan. Lalu panah warna hijau, kesalahan kata seharusnya dimanipulasi. Slide berikutnya. Baik, di sini ada kesalahan lagi, yang mana kesalahan beberapa kata asing yang tidak digaris miring. Berikutnya, kesalahan tidak menggunakan spasi di awal kata atau kalimat. Ketiga, seharusnya berikut skema. Berikutnya, kesalahan setiap awal kalimat harus diawali huruf kapital. Lalu, seharusnya menjelaskan tahapan. Seterusnya, seharusnya pada gambar. Terakhir, dalam bagian ini ada kekurangan huruf. Contoh, faktor-faktor. Seharusnya faktor-faktor. Maaf, maksudnya faktor-faktor, seharusnya faktor-faktor. Baik, teman saya akan melanjutkan pembacaan slide kami. Oke, saya akan melanjutkan menganalisis keterbacaan EID pada jurnal ini. Pada halaman 4, terdapat kesalahan beberapa kata asing yang seharusnya dimiringkan. Pada kata ter-embedded, expansion base, dan pin-based board expansion not MCO seharusnya dimiringkan karena menggunakan kata asing. Selanjutnya, kalimat sistem presensi siswa menggunakan seharusnya sistem presensi siswa spasi menggunakan, yaitu kesalahan tidak menggunakan spasi di awal kata atau kalimatnya. Selanjutnya, kata nirsentuh tidak terdaftar pada kamus KBBI dan disarankan diganti menjadi tanpa sentuhan. Kemudian pada bagian ini terdapat beberapa kata asing yang tidak digaris miring, yaitu expansion adapter, DFP mini player, mini MP3, mini speaker, jumper female garis female, moles, dan micro USB. Seharusnya dimiringkan karena menggunakan kata asing. Selanjutnya pada halaman 5, terdapat kesalahan tidak menggunakan spasi di awal kata atau kalimatnya. Misalnya pada poin 4.2, perancangan interface. Seharusnya P-nya huruf besar, I-nya huruf kecil. Dan selanjutnya kata antarmuka, antar spasi muka seharusnya diganti menjadi antar muka, yaitu digabungkan. Dikarenakan kata antar spasi muka tidak terdaftar pada kamus KBBI. Yang terdaftar adalah kata antar muka, tidak menggunakan spasi. Selanjutnya, pada kalimat DFP player MP3 termasuk speaker mini, sebaiknya diperjelas dengan menambah kata yang setelah MP3, sehingga menjadi kalimatnya lalu memasang DFP player MP3 yang termasuk speaker mini. Selanjutnya, pada halaman 6 terdapat kesalahan tanda baca, yaitu penggunaan titik setelah spasi. Seharusnya tidak ada spasi sebelum titik. Selanjutnya, pada kata dashboard sebaiknya ditulis sebagai dashboard, ada huruf H-nya, dan seharusnya di garis miring karena menggunakan kata asing. Dan kata di dalam seharusnya dipisah menjadi di spasi dalam. Selanjutnya, penggunaan spasi yang salah di kata serta. Seharusnya kartu ke RFID spasi serta. Selanjutnya, pada bagian ini, pada beberapa kata interface yang tidak terdaftar pada kamus KBBI seharusnya dimiringkan. Selanjutnya, pada halaman 7, penggunaan bahasa asing yang tidak digaris miring, misalnya pada search, father, dan sebagainya. Selanjutnya, pada bagian ini,
pada bagian ini terdapat banyak kesalahan ED, yaitu penggunaan spasi yang salah, penggunaan tanda baca yang salah seperti koma dan titik. Selanjutnya, pada kalimat dengan adanya panel hari libur membuat perhitungan rekapitulasi akurat. Sebaiknya ada kata yang setelah libur, sehingga menjadi kalimatnya seperti ini. Dengan adanya panel hari libur yang membuat perhitungan rekapitulasi akurat. Selanjutnya, pada kata nomor seharusnya diganti menjadi nomor. Dikarenakan kata nomor tidak terdaftar pada kamus KBBI, yang benar adalah nomor. Selanjutnya, pada beberapa kata grup seharusnya diganti menjadi grup pakai huruf P. Di sini menggunakan huruf B, jadi salah. Jadi diganti huruf P, grup. Selanjutnya, beberapa kata telegram sebaiknya ditulis dengan huruf kapital pada huruf depannya. Selanjutnya, halaman 8. Pada kalimat kartu tidak boleh menempel ataupun terlalu jauh. Mungkin bisa dinyatakan dengan lebih jelas. Seperti, kartu harus ditempelkan secara tepat di atas modul RC522 dan tidak boleh terlalu dekat atau terlalu jauh. Selanjutnya, terdapat kesalahan beberapa kata asing yang tidak digarismiring. Misalnya, autentikasi, reader, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kata di sekolah seharusnya dipisah, yaitu jadi di spasi sekolah. Selanjutnya, kata kesalahan tidak menggunakan spasi dan huruf kapital di awal kalimatnya. Di sini terdapat kesalahan. Kata dikarena, seharusnya setelah titik spasi di karena. Setelah itu, seharusnya kata UI di tag seharusnya diganti menjadi UI di spasi tag. Selanjutnya halaman 9. Halaman ini merupakan sambungan bagian daftar pustaka dan tidak memiliki kesalahan dalam EYD. Oke, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahannya. Kalau ada lebihnya diambil aja baliknya. Terima kasih.